Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya dulur nggak upload video. Nah, kali ini saya kebetulan upload power saya sendiri ya. Ini adalah power yang saya upgrade. Jadi power ini dulu itu 4 channel, sekarang saya rubah untuk 2 channel. Terus saya di sini akan membahas tentang untuk install power supaya tidak dengung, tidak hum atau noise gitu ya. Power ini saya akan memperbaiki video yang sebelumnya ya, soalnya sebelumnya saya membuat video yang kalau saya syuting gini saya jelaskan mungkin kurang pas untuk videonya. Jadi untuk kali ini semoga video ini lebih memperjelas, lebih mempermudah untuk kita semua dalam berbagi ilmu ya, untuk belajar. Saya juga masih belajar ya. Jadi pemasangan saya ini ya supaya tidak terjadi ground loop atau ada suara ngeng kayak gitu ya. Biasanya macam-macam, jadi ada yang kita nyalakan aja sudah sudah ada suara kayak ngeground gitu. Nah terus oke, jadi langsung kita coba aja untuk powernya ya. Saya nyalakan. Nggak kuat guys, jeglek listriknya. Nah ini ya, jadi kalau kita puter gini ya, ngotot gini di speaker, nah sampai speaker gini, di speaker tidak ada noise atau gereng yang mengganggu ya. Ini sudah saya mentokkan kayak gini ya. Ini saya coba untuk 18in 2, 12in 2 ya, speakernya ada di situ. Nah ini ada suara kipasnya, soalnya pakai high speed jadi agak kencang suaranya. Terus tapi biasanya power kayak gini ya, kalau tidak ada input, jadi kalau tidak ada input di sini ya, saya matikan aja ya biar nggak ganggu kipasnya. Biasanya kalau nggak ada input sini, biasanya ada juga ya kasus nggak gereng, tapi kalau dikasih input dia itu gereng. Sekarang kita nyobanya ya, langsung gini sudah cukup ya. Siapkan cek untuk inputnya kayak gini. Terus yang langsung kita colokkan ke HP. Saya colokkan HP gini ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita buka full ya kayak gini, nah ini sudah kerja. Kalau ininya ada mati, nah ini di speaker harus tetap nggak ada noise atau gereng kayak gitu, harusnya nggak ada. Ini kalau sudah aman ya, ditancapkan ke HP, terus sudah nggak ada noise, berarti nanti kalau dikasih aksesoris biasanya juga ikut nggak ada noise sama sekali. Kalau ada noise nya biasanya ada di masalah kabel atau di aksesorisnya. Nah, itu jadi caranya ya, ini saya menggunakan PSU tandon yang bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini saya menggunakan CT ya, CT nya ini saya taruh di 45 ini. Nah di 45 ini. Terus ini tandonnya ya, saya tandonnya pakai CT 45. Terus untuk PS utamanya saya taruh di 45. Jadi ini menggunakan 90 VAC.
Terus untuk elko nya ini saya menggunakan 2200 ya, 63 volt kali berapa ini kalau tidak salah, per barisnya ini ada sekitar 16 baris. Kelihatannya memang boros ya, kayak boros elko, tapi ini elko cabutan jadi harganya lebih murah. Saya dulu belinya cuma 22.500 satu barisnya ini. Satu barisnya ini kalau saya ESR ya dulu masih ketemu sekitar 32.000 mikro. Lumayan ya, harganya cuma 22.500, tapi sekarang sudah naik harganya. Nah, jadi kita atur PSU nya dulu ya. PSU kita pasang PSU ya, ini pakai 2 kuprok saya. Setelah kita pasang kayak gini, sudah istilahnya sudah sempurna untuk PSU nya, baru kita pasang instalasi untuk VCC powernya. Jadi untuk power yang ini ya kita pasang kayak gini, dan pastikan dulu power yang akan kita pasang itu powernya sudah normal, sudah dicoba di luar ya, jadi sudah normal baru ditata. Nggak apa-apa kita rugi waktu, tapi nanti kita tidak ada kendala untuk masalah powernya. Daripada ditata sudah rapi powernya bermasalah, nanti kita nata lagi kayak gitu. Jadi power ini ada kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Jadi biasanya yang bikin apa itu ada suara dengung itu permasalahan dari penginstalan untuk suplainya. Jadi kenapa kalau kita coba satu persatu powernya bersih waktu di luar, tapi kok ketika diinstal di box kok ada dengungnya kayak gitu. Nah, jadi yang biasa saya lakukan adalah kita pasang dulu, kita install dulu untuk PSU nya. Setelah PSU kita tata ini ya untuk powernya, terus untuk input dan untuk speakernya kayak gitu. Tapi sebelum kita pasang ini ya, kita bisa untuk menata untuk PSU nya. Jadi PSU min dan plus kita ini saya sambungkan ke PCB finalnya, min dan plus kayak gitu. Terus ini juga untuk tegangan min dan plus saya ambilkan dari PCB yang ini. Nah kayak gitu, dan saya perlakukan yang sama untuk yang sebelah kanan ini. Jadi saya ambil min dan plus kayak gitu. Jadi min dan plus kita pastikan ini pastikan power yang ini sudah dapat min plus dengan benar, ini min plus juga sudah benar. Setelah itu kita pasang groundnya. Nah disinilah biasanya yang kita itu butuh apa ya, butuh pengalaman untuk masang groundnya ini. Kalau saya pribadi ya, saya dulu kan juga menemukan cara ini itu saya pusing ya. Saya setiap membuatkan power orang kok dengung ganggu kayak gitu, biasanya bass kena bass, dengungnya juga ikut lebih kayak mengikuti irama bass kayak gitu, ngang gitu. Nah ini groundnya saya ambil dari sini ya, ground. Nah ini saya ambil dari ini satu, nah ground. Jadi ground ini saya ambil dari satu ini. Terus yang sini enggak saya kasih ground, ini groundnya enggak saya pasang ini, tapi groundnya ya, groundnya itu ikut dari input ini. Nah dari input ini ya, ini di baliknya ada, cuma saya kasih ground di atasnya ini, kanan dan kiri. Jadi untuk kit power ini groundnya nggak langsung ke sini, nggak langsung ke PSU kayak gitu. Sebenarnya kita bisa ya untuk mengatur PSU groundnya itu kita ambilkan dari dua ini. Jadi ini kita yang ground ini ya kita ambilkan dari sini langsung, terus ground ini ya kita ambilkan dari sini langsung, itu bisa. Tetapi yang di sini, nah yang di input ini ya kita pasang kayak gini, itu groundnya harus dilepas satu biasanya kayak gitu.
Jadi groundnya ini nggak dipasang satu, terus groundnya yang ini, input ini, nah yang satunya ini ya langsung diambilkan dari yang sini nih. Nah jadi ini dijamper ke sini, terus ground yang untuk power samping ini itu tidak dipasang atau dilepas kayak gitu. Terus untuk ini saya ground untuk main speaker ya, saya ambilkan langsung dari elko ini, groundnya ini ke sini. Nah ini ya, ke ini. Terus untuk protektor juga kan harus dipasang ya groundnya, jadi groundnya sudah jadi satu seperti ini. Nah kalau masang-masang seperti ini ya tergantung kita masing-masing ya, kita ngaturnya enaknya ya apa kayak gitu. Terus ini saya menggunakan 4 kipas. Nah kipas ini saya ambilkan dari protektor ini. Cuman protektor ini sebenarnya sudah menyiapkan DC out ini ya, 012 volt ini biasanya untuk kipas. Tapi ketika saya pasang ternyata 7812 nya nggak mampu. Kalau kita pasang kipas di sini ini akan panas over. Jadi untuk kipas langsung saya ambilkan dari elko nya sini. Untuk tegangan suplainya saya ambilkan dari belakang. Nah itu CT 15 dan 15 kayak gitu. Kalau terlalu besar ini CT15, kalau dijadikan DC ini ketemunya ada sekitar 24 volt DC. Jadi biasanya kalau untuk kipas itu kebesaran dan kipasnya agak sangit atau terlalu panas. Jadi bisa kita pasang seri. Jadi kita seri untuk apa ini, kipasnya 2 ini kita seri. Jadi dia akan lebih aman. Terus tidak cepat panas soalnya tegangannya terlalu besar yang di sini di elko ini ya. Jadi untuk kipas saya ambilkan dari langsung main plusnya sini, soalnya itu 812 ini ke protektor ini. Saya ini yang ini pakai X-Speed ya. Untuk X-Speed ini nggak perlu ditiru ya cara saya, soalnya kalau untuk nanti kalau untuk mungkin outdoor ya, ini kan rencana buat 12 in 4 yang excellent, saya punya excellent 4 biji ya. Nah itu mau saya angkatkan, ini 15 ampere 90 PAC dengan setengah gelombang. Kalau untuk indoor kayak gini, nah ini saya kasih saklar ya, saklar yang belakang ini sebenarnya untuk apa itu, pengaturan BPL atau stereo ya, atau bridge itu. Nah itu saya buat untuk kipas ini. Jadi kalau untuk outdoor ini akan saya nyalakan kipasnya biar ininya lebih dingin kayak gitu. Terus kalau untuk masalah kabel depan ini ya, nah, ini untuk lampu depan itu langsung saya ambilkan di sini. Saya ambilkan pusat dari sini. Yang di sini isinya itu ada ground, terus ada signal speaker, terus yang satu lampu. Ketika dinyalakan dia akan nyala sebentar, terus dia akan mati. Relay bekerja menandakan speaker sudah nyambung untuk outnya. Terus apalagi, udah itu aja ya. Jadi kalau untuk pengaturan ini lampu lednya tinggal kita ambilkan dari min plusnya, terus kita sambung ke depan sini. Terus untuk signal speaker ini saya ambilkan dari input. Ini kan pasti ada ya in speaker biasanya, langsung ambilkan situ. Saya kasih R2K2 tergantung powernya ya. Terus untuk ini lampu yang merah ini saya ambilkan juga dari langsung elko sini. Saya kasih R4K7. Ini soalnya tegangannya sekitar 24 volt DC.
cuma seperti itu. Terus mungkin ada tambahan lagi ya, biasanya yang pengalaman saya pribadi ya, untuk sekun ini biasanya kan kita beli power enggak mesti ada lubangnya di sini untuk menata ini. Nah itu kalau kita ngebor, kita ambilkan dari ground, harus kita kasih apa ya namanya, isolator bautnya ini, supaya apa, bodi ke groundnya tidak langsung nyambung ke groundnya power ini, tidak nyambung langsung ke bodinya. Nah, tapi ini berhubung sudah didesain ya, tidak terhubung ke ground, jadi kita langsung aja. Nah, gitu. Terus ini saya akan ngetes untuk suplainya. Jadi ini akan saya nyalakan. Kalau ini watt 900 ya, ini pasti jeglek kalau pakai 90 VAC. Kalau pakai 45 nggak jeglek ini listrik. Nah, ini ya. Jadi ini saya ukur pakai ke min sama plus saja ya. Kalau min sama plus, nah, kayak gini. Nah ini akan ketemu 250 VDC. Kalau kita cek dari ground sama plus 125 VDC. Nah kayak gitu. Jadi tandon ya, usahakan tandon kalau pakai setengah gini, usahakan tandon itu pakai yang 45 lah maksimal, biar elko nya kuat, tidak meletus kayak gitu. Jadi untuk yang PSU utama kan groundnya ada di sebelah sini ya. Bentar saya tak ambil penunjuk. Kan groundnya kan sebelah ini CP nya. Nah kita tandanya bisa pakai 45. Terus utamanya kalau enggak powernya enggak kuat untuk 90 VAC, bisa kita taruh di 25 ini. Nah 25 ini jadi tegangannya memakai 45 tambah 25, jadi sudah 70 VAC ya, 70 VAC. 45 tambah 25 benar 70 VAC kalau sudah kayak sini. Nah, ya gini ini ya, kalau ati karep bondo cepet jari wong-wong, inginnya volt besar tapi tidak kuat untuk beli trafonya, jadi saya pakai untuk setengah gelombang, dimana ini tegangannya biar lebih besar. Memang ampere ya, ampere akan berkurang, tapi kalau menurut saya pribadi ampere kekuatannya itu lebih kuatan setengah gelombang atau pakai tegangan besar daripada tegangan full kayak gitu. Makanya saya buat belajar lah bagaimana kita membuat power itu high volt kayak gitu. Jadi kita pastikan juga ya, untuk biasnya jangan terlalu besar. Biasnya ini saya pakai 0,30, yang penting nggak serak, dan kita pastikan DCO sudah aman seperti itu. Jadi semoga cerita saya ini ya, mungkin ada yang tanya juga, ini kapasitor untuk supaya kalau dimatikan kayak gini, nah itu di speaker enggak ada jeduknya sama sekali, halus. Terus ini pakai diusahakan ukurannya itu 0,1 atau 105 ya. Voltnya bisa biasanya 275 atau biasanya pakai ini. Nah ini ya, pakai 0,1 mikro 275 VAC. Tetapi ini saya ngambil dari TV, pada waktu itu saya tidak sempat beli, memanfaatkan barang yang masih layak dipakai seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, semoga bermanfaat juga, semoga paham. Jadi maaf jika ada penjelasan yang tidak
bisa dipahami. Soalnya saya hanya bukan ahli untuk mengajari seseorang, tapi saya hanya ingin berbagi. Semoga teman-teman bisa memahami seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.